gimana Mas selama perjalanan syuting? Silakan boleh diceritakan. Oke, sebelumnya emang ini comebacknya aku kebetulan dan kenapa aku bisa comeback lagi karena sebelumnya aku sibuk ngurusin suami tercinta, ngurusin kerjaan aku juga. Terus pas ditawarin film Mencuri Raden Saleh ini, ya pas aku baca skripnya, aku ngerasa kayak tertantang banget, apalagi karakter aku sebagai Sita di situ kayak bikin aku bisa keluar dari comfort zone aku karena aku harus latihan fighting, apalagi koreonya, apalagi harus beradu acting juga sama suami sendiri yang sebenarnya itu gak gampang ya. Dan ternyata pressure ya banget sih, lebih pressurean syuting sama kamu daripada sama Mas Angga. Happy banget bisa gabung di project ini karena pertama aku percaya banget sama Mas Angga, sama Visinema juga udah mempercayakan aku bisa main di sini. Jadi kayak gue happy bisa gabung di sini. Iya, tepuk tangan dong untuk Pak Angga. Thank you. Kita sekarang tanya suaminya kalau gitu ya. Mas Angga ini juga karakter yang banyak ditanyakan di Twitter nih Mas Angga. Sebenarnya dia jahat apa baik Mas Angga? Ini belum diungkap belum. Tapi pas pertama kali tawarin karakter ini sama Mas Angga, gue yakin Angga tuh ngeliat jiwa polisi dari gue. Wah, polisi Angga. Soalnya Mas Angga tuh ada di sosial media juga karena dia bisa kerja sama dengan Mas Mo tuh satu ini. Tapi sebelum ke Mas Mo, Mas Angga dulu boleh Mas. Karakter TV kan biasanya polisinya cakep-cakep doang, yang cantik doang kan. Jarang itu ada polisi ganteng. Dia di depan media loh, polisi ganteng. Di headline ya guys. Oke, Mas Mo. Nggak usah bahas polisi yuk. Baik, terima kasih. Kita masih mau tayang. Mas Mo, lo gimana di karakter ini pada saat saat dijelaskan oleh Mas Angga, terus perannya di Mencuri Raden Saleh ini ada adegan sulit juga kan sama Piko, empat gedung gitu. Iya, tapi kalau mau soal pendalaman karakter dan lain-lain kayaknya itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu kan, dan udah pasti udah jadi pertanyaan yang udah lazim lah ditanya. Cuman kalau untuk adegan-adegan yang seru, yang paling nggak pernah gue lupain salah satunya itu yang adegan ngelompatin gedung sama Iqbal. Beres ngelompatin gedung itu, gue nanya, gue pikir lu tuh putih Bal, ternyata lu pucat ya. Iya Bal, gue pucat. Lu gak berani ya? Gue juga. Jadi dua itu kayak gak ada yang berani, cuman gue sotak aja. Tapi gue belum nonton, yang penting gue harap adegannya keren banget. Dan kenapa Bal berdiri? Gue kira marah. Tapi dibilang pucat marah. Ya bener, itu bener. Ya sama, ya terima kasih Visinema dan Mas Anggia bisa memilih pemeran di luar dari kehidupan pribadinya. Karena jujur gue sejak punya tato, gue hidup di dalam stigma orang yang punya tato nggak bisa main peran A, B, C, D, E, F, G. Salah. Salah satunya ada Mas Angga yang bisa ngasih kepercayaan itu. Sama Om Tio ya. Siap, terima kasih Bimo, thank you. Kita ke Reza, Reza. Scene fight juga di sini menarik banget ya buat kita juga. Ada boleh ceritanya keseruannya gimana sama Agni ini juga di scene fightnya? Reza, silakan. Oh ya, sudah datang bersama dengan kita Agni nih, pas banget ya lagi dibahas scene fighting. Silakan. Agni ini silakan. Oke. Berarti lanjut Reza dulu ceritakan, nanti kita tanya langsung ke Agni nih untuk si fightingnya. Silakan Zon. Oke, scene fightingnya semuanya seru ya karena pas tahu memang back to back sama Agni Hak yang memang kita juga pernah kerja sama bareng sebelumnya dengan tim produksi Mas Angga juga pernah kerja bareng sebelumnya, jadi prosesnya tidak membosankan dan prosesnya sangat mudah gitu karena itu tadi karena kita udah kerja sama bareng berkali-kali, jadi prosesnya yang kita jalanin selama workshop, selama persiapan lancar-lancar, seru, dan saya harap juga scene fighting yang saya kerjakan di film Mencuri Raden Saleh ini juga bisa diterima
dengan baik dan tidak lupa begitu aja gitu. Karena yang saya concern di setiap scene fighting, saya selalu jagain memorable yang akan penonton tangkap setelah nonton filmnya sih, setelah nonton scene fighting itu sendiri gitu. Siap, terima kasih Reza Ilman, tepuk tangan untuk Reza. Kita juga ada Agni yang sudah hadir bersama kita. Sebagai sekarang kita ngobrol sama Agni ini, banyak yang bilang ini kalau berantem udah pasti keren. Tapi berantem kali ini pakai high heels, pakai gaun, ya kan? Tapi boleh ceritain keseruan selain scene fighting juga adegan yang lainnya mendalami karakter ini seperti apa untuk seorang Agni ini, silakan. Oke, kalau di sini pastinya Agni itu beda naskah dulu. Setelah beda naskah, beda skrip, baru masuk pendalaman karakter. Persiapannya kurang lebih 6 bulan, sempat berhenti karena ada wave 2, terus lanjut lagi, jadi cukup matang untuk pendalaman di sini menjadi Sarah gitu. Dan udah bekerja sama dengan Visinema bukan yang pertama kalinya, jadi udah lebih santai juga. Dan di sini ketemu juga bareng anak-anak berlima ini benar-benar profesional banget dan membantu aku untuk masuk lebih dalam ke karakternya Sarah gitu. Untuk proses castingnya, untuk proses persiapannya kita sebulan ya, sebulan, tapi dilatihnya menggunakan dress dan heels sekaligus gitu. Wow. Ya soalnya teknisnya mungkin ribet kan kalau misalkan lagi di tempat syuting, jadi biar tahu kendala-kendala apa aja yang ada di tempat latihan gitu. Yes, oke. Terima kasih Agni. Mas Angga boleh silakan menambahkan? Enggak sih, paling Reza tuh kalau bikin video board pakai kamera HP, Oke. ya kan? Jadi geraknya macam-macam. Dia lupa kalau waktu gue syuting gue pakai kameranya gede. Kalau gerak mesti pakai track, pakai macam-macam gitu. Tapi ya Reza menurut gue salah satu yang menarik dari Mencuri Raden Saleh, karena yang tadi gue bilang bahwa ada banyak banget anak muda yang kerja di sini. Biasanya kalau kerja sama Reza itu selama ini Reza tuh bantuin jadi asistennya Yayan Ruhian. Dan kita udah kerja sama sebenarnya di 2 project sebelumnya, Wiro Sableng sama di Benden Jodi, dan dua-duanya Reza aktif lebih banyak, maksudnya aktif dengan saya tuh untuk ngedevelop bagaimana menciptakan scene fighting ini nggak hanya sekedar gebuk-gebukan, tapi tiap gerakannya tuh seperti kayak berdialog gitu. Jadi ada dialognya, ada pace-nya. Terus kalau waktu pas Mencuri Raden Saleh ini juga saya sama Reza punya banyak sesi-sesi bersama untuk ngelihat apa sih yang bisa kita perbaiki dari 2 proyek kita sebelumnya, soal editing, soal menempatkan kamera dan segala macam. Jadi ini salah satu scene fighting di sini menurut saya salah satu fresh, yang bikin fresh untuk kita semua karena dikerjakan oleh tim yang fresh juga gitu, anak-anak muda yang saya rasa udah siap untuk ngerjain hal besar lain gitu. Yes, tepuk tangan dong.